Selamat pagi atau siang atau sore, saya Victoria Chan dengan NRP 320312401. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai kesadaran dan upaya mahasiswa dalam mengatasi pemanasan global. Jadi ini adalah yang akan saya bahas pada hari ini. Untuk SDG itu sendiri atau Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang. Untuk SDG itu sendiri ada SDG yang ke-13 yang berarti Climate Action atau dalam bahasa Indonesia penanganan perubahan iklim. SDG ini memiliki tujuan untuk mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Kemudian untuk keadaan di Indonesia, yang sebelah kiri ini adalah suhu udara rata-rata tahun 2024. Terus yang di sebelah kanan ini adalah anomali suhu rata-rata tahun 2024 terhadap periode 1991 sampai 2020. Dan suhu rata-rata tahun 2024 ini adalah sebesar 27,5 derajat Celcius. Dan untuk yang tahun 1991 sampai 2020 adalah sebesar 26,7 derajat Celcius. Dan jika dibandingkan dari tahun 2024 dengan rata-rata yang tahun 91 sampai 2020, suhu rata-ratanya ini meningkat 1,8 derajat Celcius. Dan suhu rata-rata tertinggi sepanjang 2024 itu dicapai pada bulan Oktober, Mei, dan April. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesadaran dan upaya mahasiswa Fakultas Bisnis UKWMS dalam menghadapi pemanasan global. Untuk data responden, saya mendapatkan sebesar 111 responden untuk jenis kelaminnya 50 pria dan 61 wanita. Untuk program studi, sebagian besar dari program studi akuntansi sebesar 39,6% dan yang kedua 27% dari manajemen. Untuk angkatan, sebagian besar dari tahun 2024 sebesar 67 responden. Untuk variabel dependen, saya ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu, Anda sadar akan perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global? Iya, sebesar 95,5%. Pertanyaan kedua, Anda memiliki upaya untuk mengurangi pemanasan global. Sebesar 45 responden menjawab setuju. Anda mengurangi penggunaan barang-barang yang mendukung pemanasan global. Sebesar 49 responden menjawab setuju. Kemudian Anda bersedia membayar lebih untuk produk atau layanan yang ramah lingkungan. Sebesar 35 responden menjawab netral dan sebesar 33 menjawab setuju. Kemudian untuk variabel independen ini terdiri dari 5 indikator. Yang pertama itu gas rumah kaca, kedua kelestarian siswa, keempat inovasi teknologi, kelima pendanaan iklim. Untuk indikator gas rumah kaca, pertanyaan yang pertama itu, Anda memiliki tanaman sekitar Anda. Sebesar 86,5% menjawab iya. Anda mengurangi konsumsi daging dan beralih pada sayur dan buah-buahan yang lebih rendah emisi. Sebanyak 47 responden menjawab 3, itu berarti kadang-kadang. Kemudian, yang pertanyaan ketiga, Anda menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki. Sebesar 34 responden menjawab 3, yang berarti kadang-kadang. Pertanyaan keempat, Anda menghindari penggunaan AI seperti ChatGPT, Gemini, karakter AI. Sebanyak 34 responden menjawab 2 yang berarti jarang, terus menjawab 3 yang berarti kadang-kadang, terus menjawab 1 yang berarti tidak pernah. Pertanyaan selanjutnya, Anda menghindari produk mengandung aerosol. Sebanyak 35 responden menjawab 3 yang berarti kadang-kadang. Anda menghindari penggunaan AC. Sebanyak 47 responden menjawab 3 yang berarti kadang-kadang.
Kemudian untuk indikator kelestarian lingkungan, pertanyaan pertama, Anda menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sebanyak 46 responden menjawab 4, yang berarti sering. Sebanyak 42 menjawab 3, yang berarti kadang-kadang. Kemudian Anda mengurangi penggunaan plastik atau produk dengan kemasan plastik. Sebesar 50 responden menjawab 4, yang berarti sering. Kemudian sebanyak 32 responden menjawab 3, yang berarti kadang-kadang. Kemudian Anda memisahkan sampah non-organik dan organik. Sebanyak 38 responden menjawab 3, dan sebanyak 27 responden menjawab 4. Untuk pertanyaan selanjutnya, Anda menggunakan air, kertas, dan listrik seperlunya. Sebanyak 50 responden menjawab 5, yang berarti selalu. Terus sebanyak 39 responden menjawab 4, yang berarti sering. Untuk indikator pendidikan dan kesadaran mahasiswa, Anda memiliki pengetahuan yang luas tentang pemanasan global dan dampaknya. Sebesar 44 responden menjawab netral dan sebesar 44 responden menjawab setuju. Anda merasa cukup terinformasi tentang cara-cara berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global. Sebesar 45 responden menjawab setuju, sebesar 43 responden menjawab netral. Kemudian, Anda pernah berbagi informasi tentang pemanasan global kepada orang lain. Sebesar 65,8% menjawab iya. Kemudian, Anda pernah mendapatkan pendidikan atau seminar mengenai cara mengatasi perubahan iklim. Sebesar 78,4% menjawab iya. Lanjut yang inovasi teknologi. Anda memiliki panel surya di rumah Anda. Sebesar 86,5% menjawab iya. Kemudian Anda menggunakan lampu LED sebesar 68,5% menjawab iya. Anda memiliki mobil listrik atau hibrida sebesar 86,5% menjawab iya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, Anda tertarik dengan perkembangan teknologi baru yang ramah lingkungan. Sebesar 44 responden menjawab sangat setuju dan sebesar 43 menjawab setuju. Anda akan mengembangkan ide atau gagasan tentang inovasi teknologi yang dapat membantu mengatasi pemanasan global. Sebesar 40 responden menjawab netral dan sebesar 34 menjawab setuju. Kemudian untuk indikator yang pendanaan iklim, Anda percaya bahwa pendanaan yang cukup sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Sebesar 45 responden menjawab sangat setuju, kemudian sebanyak 44 responden menjawab setuju. Anda akan membayar lebih untuk produk atau layanan yang ramah lingkungan. Sebesar 44 responden menjawab netral, sebesar 35 responden menjawab setuju. Anda akan berdonasi atau berinvestasi pada proyek-proyek yang bertujuan mengatasi perubahan iklim. Sebesar 49 responden menjawab netral dan sebesar 38 responden menjawab setuju. Anda mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan insentif bagi energi terbarukan atau teknologi hijau. Sebesar 48 responden menjawab sangat setuju dan sebesar 37 responden menjawab setuju. Kemudian untuk kesimpulan dari setiap indikator, yang pertama indikator gas rumah kaca, rata-ratanya itu sebesar 2,28, yang berarti responden cenderung jarang hingga kadang-kadang mengurangi penggunaan barang-barang yang mengeluarkan gas rumah kaca seperti kendaraan konvensional atau AC. Kemudian untuk indikator kelestarian lingkungan, rata-ratanya itu sebesar 3,62, yang berarti responden kadang-kadang hingga sering berupaya menjaga kelestarian lingkungan. Terus untuk indikator yang ketiga, pendidikan serta kesadaran mahasiswa, rata-ratanya itu sebesar 3,60, yang berarti responden merasa cukup terinformasi mengenai cara untuk mengatasi pemanasan global. Kemudian untuk indikator yang keempat, pendanaan iklim, rata-ratanya sebesar 3,86, yang berarti responden cenderung netral hingga setuju untuk mengeluarkan dana dalam mengatasi pemanasan global. Kemudian untuk indikator yang terakhir, yaitu inovasi teknologi, rata-ratanya itu sebesar 3,93, yang berarti responden tertarik pada inovasi teknologi ramah lingkungan.
Untuk kesimpulan secara keseluruhan, eh, sebesar 95,5% itu sadar akan adanya pemanasan global. Dan untuk upaya sebesar 3,57 yaitu menunjukkan bahwa upaya mahasiswa itu cukup besar dalam mengatasi pemanasan global. Oke, ini infografis saya. Untuk judul infografis saya itu kesadaran dan upaya mahasiswa dalam menghadapi pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada iklim global dan SDG Climate Action bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim. Dan sejalan dengan tujuan SDG tersebut, penelitian ini menganalisis kesadaran MS dalam menghadapi pemanasan global. Data respondennya sama seperti yang sudah tadi saya jelaskan, itu sebanyak 111 responden dan 50 pria, 61 wanita, sebagian besar sebesar 39,6% itu dari akuntansi, dan sebanyak 67 responden itu dari angkatan 2024. Kemudian ini adalah yang em, variabel dependen saya cuma pakai dua saja. Saya ngambil dua pertanyaan saja. Yang pertama itu sebesar 95,5% itu sadar bahwa perubahan iklim ini menyebabkan pemanasan global. Kemudian rata-rata mahasiswa merasa cukup setuju bahwa mereka memiliki upaya dalam mengatasi pemanasan global. Kemudian untuk rata-rata setiap indikator, sebesar ini, udah tadi saya jelaskan di kesimpulan yang setiap indikator. Kemudian untuk kesimpulan secara keseluruhan, hasil rata-rata berdasarkan 5 indikator di atas adalah sebesar 3,57. Angka tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Bisnis UKWMS memiliki kesadaran yang tinggi dengan upaya yang cukup besar dalam mengatasi pemanasan global. Kemudian untuk saran saya, untuk mencegah pemanasan global yang semakin parah ini, penting bagi kita tuh untuk tidak hanya memahami cara untuk memitigasi pemanasan global ini, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.